Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, di kesempatan kali ini kita akan bersita film berjudul Chakra yang rilis tahun 2021. Tapi di film ini tidak ada hubungannya dengan Chakra di anime Naruto ya. Pokoknya mantap lah ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. 15 Agustus menjadi hari yang banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat di India. Pasalnya, pada hari inilah kemerdekaan dirayakan oleh semua orang. Namun ternyata di hari itu juga kota Chennai digegerkan dengan serangkaian kasus perampokan. Tak tanggung-tanggung, ada 49 laporan perampokan yang dialami oleh penduduk di sana. Uniknya, perampokan yang terjadi dalam waktu singkat itu hanya dilakukan oleh 2 pelaku saja. Hal tersebut didapat melalui keterangan dari para korban yang mengatakan jika salah satu pelaku bertugas menjarah uang dan barang berharga lainnya. Sementara satu pelaku lain menyekap korban dan mengancam menggunakan senjata api. Tak hanya itu, pelaku juga nampaknya telah mengetahui detail dari setiap rumah yang menjadi targetnya. Sialnya lagi, seluruh CCTV yang ada pada sejumlah rumah korban juga ternyata mengalami masalah yang sama. Sehingga semakin menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkap sosok di balik aksi tersebut. Kejadian itu sontak membuat komisaris polisi mengumpulkan semua petugas di sana. Tak terkecuali dengan Gayatri, polisi wanita yang dikenal memiliki sepak terjang dengan prestasi yang sangat baik. Namun nampaknya kejadian serupa juga turut dialami oleh polisi wanita itu. Neneknya yang kala itu tinggal sendirian ternyata juga menjadi korban perampokan dan kekerasan dari para pelaku. Kini tercatat ada 50 kasus perampokan yang harus diusut oleh kepolisian Chennai. Mendapati fakta tersebut, Gayatri yang mulai buntu akhirnya mau tak mau menghubungi mantan pacarnya yang bernama Vijay Chandru. Ia adalah seorang anggota militer yang memiliki catatan prestasi yang sangat baik di satuannya. Dalam kilas balik, dikisahkan pertemuan antara Gayatri dan Chandru terjadi ketika polisi wanita itu tengah menghadapi segerombolan penjahat. Gayatri yang kali itu tengah terpojok tiba-tiba dihampiri oleh Chandru yang langsung menghabisi semua penjahat yang ada di sana. Atas aksi heroik itulah mereka pun akhirnya menjalin hubungan yang spesial. Rencana untuk menikah pun juga sempat mereka ungkapkan. Namun tampaknya pertemuan keluarga yang mereka lakukan justru telah memunculkan perseteruan yang merusak hubungan keduanya. Perseteruan itu berawal ketika paman Gayatri meragukan profesi Chandru yang diakuinya akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah mereka menikah. Namun dengan tekad dan cinta yang tulus serta kejujuran yang dimiliki Chandru, sempat berjanji akan memberikan jaminan kebahagiaan untuk Gayatri. Chandru bahkan sempat mengungkapkan tentang nilai kejujuran yang telah ada dalam keluarganya, termasuk medali Cakra Ashok yang sempat diraih oleh mendiang sang ayah. Bukannya kagum atau memberikan dukungan pada Chandru, paman Gayatri justru semakin merendahkan keluarga Chandru, termasuk menganggap remeh medali prestasi yang pernah didapat oleh mendiang ayah Chandru. Nah, mendengar pernyataan tersebut, Chandru yang tak terima pun langsung menampar paman Gayatri, sembari memperingatinya untuk lebih hati-hati dalam berucap. Tak terima pamannya diperlakukan dengan kasar, Gayatri pun bersumpah untuk tidak mau menemui Chandru lagi. Sama halnya dengan Chandru yang mengurungkan niatnya untuk menikahi polisi wanita itu. Kembali ke masa sekarang, peristiwa yang menimpa nenek Chandru nampaknya telah menjadi titik balik dalam perseteruan antara dirinya dengan Gayatri. Keduanya pun kini sepakat untuk bekerja sama mengungkap motif dan menangkap para pelaku perampokan itu yang semarak terjadi di sana. Terlebih Chandru juga sangat berambisi untuk mendapatkan kembali medali penghargaan sang ayah yang sempat diambil oleh para perampok dari rumah neneknya. Dalam penyelidikannya, Chandru bersama dengan satuan kepolisian Chennai sempat kebingungan untuk menelusuri sosok pelaku perampokan. Hingga akhirnya penelusuran itu merujuk pada salah satu aplikasi layanan rumah tangga yang bernama Dial for Help. Sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan para pengguna dengan semua teknisi untuk keperluan rumah tangga. Mulai dari teknisi elektronik,
air, listrik, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Tak ingin membuang waktunya, Chandru dan Gayatri lalu mendatangi kantor Dial for Help. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata semua nomor ponsel korban sebelumnya sempat menggunakan layanan dari aplikasi tersebut. Namun anehnya, seluruh korban ternyata sempat mendapat servis dari teknisi yang sama, yaitu Marimutu. Sialnya lagi, sosok Marimutu yang diyakini menjadi dalang di balik aksi perampokan ternyata hanyalah orang biasa dan diketahui telah meninggal 2 tahun sebelumnya. Kemudian di sisi lain, komisaris polisi yang baru saja melangsungkan konferensi pers tiba-tiba mendapat telepon dari sosok misterius. Sosok yang mengaku sebagai dalang di balik aksi perampokan itu bahkan berani untuk menantang kepolisian Chennai untuk menangkapnya jika bisa. Termasuk memberikan kode akses 00100 untuk menuju ke lokasi keberadaannya. Chandru yang berhasil melacak kode tersebut lalu bergegas mendatangi lokasi itu bersama dengan anggota polisi lainnya. Namun sial bagi mereka, lokasi yang dituju ternyata hanyalah bangunan kosong dengan sejumlah perangkat komputer yang sengaja telah dirusak sendiri oleh si pelaku. Penyelidikan pun berlanjut. Kini Chandru meyakini akan adanya aksi perampokan susulan yang bakal terjadi seiring dengan banyaknya nomor ponsel Marimutu yang telah tersebar ke banyak pengguna layanan Dial for Help. Ia bahkan cukup yakin akan ada 58 aksi perampokan lainnya yang bakal terjadi nantinya. Tak hanya itu, Chandru juga menyoroti kode 00100 yang sempat diberikan oleh pelaku, di mana kode tersebut juga sempat ditemukannya pada salah satu dinding di bangunan kosong sebelumnya. Ia menilai bahwa tulisan kode tersebut sama seperti lambang mahkota ratu yang digunakan pada bidak catur. Seolah menjelaskan jika dalang dibalik semua aksi perampokan adalah seorang wanita. Terlebih polisi juga menemukan adanya sidik jari dengan kadar asam amino tinggi yang cenderung ada di jari wanita. Dari temuan itulah Chandru meyakini jika pelaku perampokan selama ini hanya dilakukan oleh 2 orang misterius. Namun semuanya didalangi oleh satu sosok wanita di belakangnya. Nah, Chandru ini juga memperkirakan bakal adanya aksi perampokan susulan yang akan dilakukan pada tanggal 23 nanti. Hal itu didasarkannya pada jadwal kunjungan Perdana Menteri ke Chennai yang meminta pengawalan ganda oleh pihak kepolisian di sana. Dengan kata lain, banyaknya jumlah petugas yang melakukan pengawalan akan membuat keamanan di beberapa sudut kota Chennai menjadi melemah. Kondisi itulah yang akan dimanfaatkan oleh para perampok untuk melancarkan aksinya. Sementara itu di sisi lain, terlihat sosok wanita bernama Leila. Ia adalah seorang master catur yang juga berprofesi sebagai pelatih di salah satu akademi catur. Dalam kilas balik, dikisahkan Leila kecil adalah anak perempuan yang cerdas dan sering bermain catur dengan ibunya. Namun tidak dengan sang ayah yang justru sering berbuat kasar pada istrinya sendiri. Termasuk melantarkan Leila seolah ia sama sekali tak menyayangi anak perempuannya tersebut. Hingga kemudian sang ibu ditemukan meninggoy yang membuat kehidupan Leila semakin menderita. Terlebih ibu tirinya juga ternyata bersikap sangat keras pada anak perempuan itu. Tak hanya itu, Leila juga mendapati fakta yang mencengangkan. Karena ternyata sang ayah dan ibu tirinya itulah yang selama ini menjadi pelaku pembunuhan dari ibu kandungnya. Mengetahui kematian ibunya disebabkan oleh kedua sosok tersebut, Leila yang dirundung oleh dendam itu pun lalu membuat siasat untuk menghabisi nyawa sang ayah dan ibu tirinya. Berbekal tumpahan air yang ada di rumahnya, Leila sukses menyetrum sang ayah dan ibu tirinya hingga meninggoy. Nah, sejak saat itulah Leila mulai menjalani hidup dengan kedua saudara sambungnya yang bernama Babu dan Balu. Hingga kemudian menjadikan mereka sebagai tangan kanan dalam setiap aksi perampokannya saat ini. Kembali ke Chandru, ia bersama dengan petugas polisi lainnya kembali menelusuri aksi perampokan yang sempat terjadi sebelumnya, termasuk memetakan jalur perampokan dari 50 rumah korban. Dari sinilah ia menyadari bahwa rumah nomor 15 adalah target pertama dari para perampok dalam aksi tanggal 15 lalu.
Dan ia pun meyakini jika nantinya para perampok akan memulai aksi mereka dari rumah nomor 23, sama seperti tanggal kunjungan Perdana Menteri di Chennai. Karena alasan itulah, maka ia pun mengutus sejumlah petugas polisi untuk berjaga di rumah nomor 23. Tak sampai di situ saja, CCTV yang terpasang di jalanan dan sejumlah rumah pun ternyata juga turut mati. Namun hal tersebut nampaknya telah diantisipasi dengan baik oleh Chandru, karena ia bersama dengan petugas lainnya ternyata telah menempatkan kamera cadangan di banyak titik. Di waktu yang sama, Lela yang saat itu tak menjumpai istri Marimutu di kantornya akhirnya mengetahui jika wanita tersebut sempat didatangi oleh sejumlah polisi dan kini masih dalam pemeriksaan. Menyadari adanya ancaman dalam aksinya kali ini, ia pun dengan cepat menghubungi Babu dan Balu untuk segera menggagalkan rencana mereka. Kedua pria itu juga turut membuang senjata dan topeng yang akan digunakan dalam aksi perampokannya kali ini. Namun, sial bagi mereka. Seorang polisi yang kebetulan tengah melintas di sana malah mencurigai gelagat aneh dari Babu dan Balu. Terlebih motor yang mereka gunakan ternyata adalah motor hasil curian. Alhasil kedua pria itu pun lalu diringkus dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, semua pelaku pencurian kendaraan kini dikumpulkan dan mulai diinterogasi. Tak terkecuali dengan Babu dan Balu. Nah, Chandru yang saat itu sedang buntu dan mencoba untuk membasuh wajahnya seketika terlintas ide untuk menjebak pelaku perampokan. Ia dengan ekspresi polosnya mengeluh tentang masalah yang terjadi pada saluran air di kantor polisi dan meminta tolong pada siapapun pencuri yang bisa memperbaiki masalah tersebut. Chandru bahkan dengan cerdik memberi iming-iming kebebasan tanpa diinterogasi bagi siapapun pencuri di sana yang bisa memperbaiki masalah pada saluran air di kantornya. Nah, mendengar pernyataan tersebut, Babu dan Balu dengan polosnya menawarkan diri mereka untuk membantu Chandru memperbaiki saluran air. Dari sinilah penelusuran mulai mengerucut. Chandru yang meyakini peran Babu dan Balu sebagai perampok bersenjata akhirnya mendapatkan nama Lela yang menjadi satu-satunya keluarga dari kedua perampok tersebut. Kecurigaan pun semakin mengarah pada sosok wanita yang berprofesi sebagai pelatih catur itu. Terlebih kode akses 00100 jelas menggambarkan simbol mahkota atau ratu pada permainan catur. Tak hanya itu, istri Marimutu juga diketahui selama ini bekerja di kantor tempat Lela melatih catur. Sola menjelaskan bahwa selama ini Lela lah yang menjadi dalang di balik skenario perampokan yang menggegerkan kota Chennai. Tak mau kecolongan, Chandru lalu mendatangi kantor tempat Lela bekerja. Dari pertemuan itulah akhirnya mereka saling mengenal satu sama lain. Bahkan Lela yang terpojok pun tak ragu mengakui jika dirinya lah sosok di balik aksi perampokan di Chennai. Meski ia sendiri juga menyebut tak ada bukti keterlibatannya dalam aksi itu. Di waktu yang sama, Gayatri yang mendengar percakapan antara Chandru dan Lela sontak terpancing emosi lalu meluapkan amarahnya itu dengan menghajar Babu dan Balu tanpa ampun. Namun sial bagi Gayatri, Balu yang mencoba memberi perlawanan malah berhasil menusuk polisi wanita itu dengan begitu sangat menyakitkan. Kondisi yang kacau itu akhirnya memaksa Gayatri untuk melesatkan tembakan pada dua perampok tersebut dengan sangat lihai. Alhasil, Babu dan Balu pun meninggoy saat itu juga. Kematian kedua saudara angkatnya itu pun jelas membuat Lela menjadi meradang. Ia pun lalu mengerahkan sejumlah preman untuk menghabisi Chandru. Bahkan master catur itu pun sempat mengancam akan menghabisi Gayatri yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Beruntung bagi Chandru, ia yang sempat dihadang oleh banyak preman akhirnya berhasil menumbangkan semua lawannya itu. Sama halnya dengan Gayatri, ia yang saat itu akan dibunuh oleh Lela akhirnya bisa selamat setelah Chandru menghubungi petugas polisi yang berjaga untuk mengecoh master catur tersebut. Di hari berikutnya, prosesi pemakaman diadakan di rumah salah satu petugas penjinak bom. Pria bernama Ganesh itu juga diketahui menjadi orang tua dari salah satu murid Lela di Akademi Catur.
Ia juga terbilang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan master catur tersebut. Karena alasan itulah, Lela pun juga turut menghadiri acara di sana. Namun momen inilah yang menjadi akhir dari semua aksi Lela. Tanpa disangka, Chandru bersama dengan sejumlah petugas polisi ternyata diam-diam telah berjaga di tempat itu. Polisi akhirnya berhasil mendapatkan bukti berupa perhiasan dan uang hasil perampokan dari dalam tas yang sempat disembunyikan Lela. Dalam posisi yang terdesak, Lela sempat mencoba untuk melompat dari atap rumah. Namun ternyata beberapa polisi telah berjaga di bawah dan menangkapnya. Sementara Chandru yang selama ini sempat kehilangan medali ayahnya, kini telah berhasil mendapatkannya kembali setelah mengetahui bahwa medali tersebut sempat dikubur oleh Lela. Dan dikuburnya itu di belakang rumah neneknya. Hal itu juga diketahui Chandru melalui kamera CCTV cadangan yang ia sematkan dalam kandang merpati. Di akhir film terlihat Chandru yang sedang berpamitan dengan neneknya setelah berhasil mengembalikan medali sang ayah. Namun hal tak terduga kembali terjadi. Ia yang saat itu tengah berpamitan malah mendapati listrik rumah sang nenek yang tiba-tiba saja padam. Bersama dengan datangnya panggilan telepon di ponselnya. Tanpa diduga, panggilan tersebut ternyata berasal dari sosok wanita yang mengatasnamakan dirinya dari Dial for Help dan menawarkan bantuan untuk mengirim teknisi listrik. Tak hanya itu, sosok tersebut juga sempat berujar jika permainan baru saja dimulai. Seolah menjelaskan Lela kini tengah bersiap untuk kembali melancarkan aksinya. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itu lalu cerita dari film berjudul Cakra yang rilis tahun 2021. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Kalau suka dengan kisah-kisah seperti ini, sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.